Halo teman-teman, balik lagi sama kita di Bible Talk, tempat di mana kita ngobrolin cerita-cerita yang ada di Alkitab secara santai. Nah, masih ada sama gua di sini Stephen. Hari ini kita kedatangan tamu nih, salah satu dari mentor kita juga, Pak Diki ya. Hai, shalom. Oke, nah Pak, hari ini kita mau bahas apa nih Pak? Cerita di Alkitab Pak? Ada sebuah cerita di Alkitab yang sederhana ceritanya, tapi dalam sekali kalau kita benar-benar mau mengikutinya ya. Simple, kadang-kadang kita hanya baca tapi kita tidak mencerna nilai-nilainya. Saya ingin berbagi dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10 sebetulnya, tapi kita secara gamblang aja kita akan sampaikan. Kita akan baca dulu ayat 1 sampai 2 ya. Coba kita buka Alkitab kita. Nah, kita baca dulu. Mungkin nanti teman-teman kalau penasaran cerita lengkapnya kayak gimana, bisa baca di Lukas 19 ayat 1 sampai 10 gitu. Ya. Ya, ayat 1 saya bacakan Lukas 19 ayat 1 sampai 2 dulu ya. Perikopnya Sakius. Yesus masuk ke kota Yeriko, berjalan terus melintasi kota itu. Ya, di situ ada seorang yang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ketika Yesus masuk ke Yeriko, banyak orang yang menyambutnya, karena kita tahu pada saat itu pelayanan Yesus itu sedang booming di mana-mana dan orang sedang menanti-nantikan. Makanya di mana Yesus datang, di mana ada Yesus, banyak orang menyambut dia. Itu seperti sekarang ini, kalau di zaman sekarang itu seperti public figure. Orang menantikan kedatangan Yesus. Di mana Yesus datang, pasti banyak orang menyambut gitu. Dan idola gitu ya. Idola, dan jadi karena memang idolanya datang kan biasanya kita pengen lihat, pengen ketemu langsung gitu. Karena gini, zaman itu jarang orang yang bisa melakukan mujizat-mujizat, dan Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat itu. Jadi orang tuh penasaran gitu, ya. Dan termasuk Sakius yang orang kaya ini gitu. Nah, Pak Diki tadi kan disebutin Sakius itu seorang pemungut cukai ya? Iya, betul. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu nih, pemungut cukai itu kerjanya ngapain sih gitu? Pemungut cukai itu orang yang memungut pajak, yang pada saat itu yang dilakukan oleh Sakius adalah memungut pajak tidak pada aturan yang sebenarnya. Jadi dia memungut pajak melebihi apa yang menjadi kewenangannya. Kan kita tahu kalau memungut pajak atau pemerintah melakukan pemungutan pajak yang normal, kita semua tidak ada masalah. Tapi kalau Sakius ini, makanya disebut sebagai pemungut cukai, karena dia melakukan memungut pajak itu melampaui apa yang tidak pada semestinya gitu, tidak normal gitu. Kalau mungkin ya ada apa namanya, ada korupsi lah di situ dalam memungut pajaknya, karena dia dikatakan dia sebagai orang yang kaya, pasti salah satunya dari pemungut pajak itu kemungkinan ya, kalau kita lihat dari ceritanya gitu ya. Berarti mungkin Sakius ini sebenarnya kayak semacam orang pemerintahan ya, dia bekerja di bagian memungut pajak, cuman kayaknya salah satu dari oknum ya, oknum yang mungut pajaknya lebih dari yang seharusnya ya. Betul. Makanya bisa dibilang sebenarnya ya orang yang dibenci juga ya, berarti orang yang nggak disukain sama orang lain ya. Betul. Kalau lihat dari cerita selanjutnya, kalau teman-teman nanti di rumah mau buka, baca, nanti bisa lihat bahwa memang Sakius itu tidak disukai gitu ya. Bahkan ketahuan kenapa dia kita katakan tadi sebagai seorang pemungut pajak yang tidak pada tempatnya, karena nanti ada di ayat berikutnya yang menerangkan bahwa dia juga seorang pemeras gitu. Oke. Nah, berarti ini ada Yesus datang ke satu kota yang namanya Yeriko, banyak orang berkumpul karena melihat wah kayak idola gitu ya. Menyambut ya. Menyambut. Nah, ini ada satu orang yang mungkin bisa dibilang dibenci sama orang-orang lain. Pengen ngelihat Yesus gitu ya. Iya, betul. Nah, spesialnya di mana nih Pak Diki? Kenapa dia pengen ini? Nah, inilah zaman sekarang itu kadang-kadang karena kebiasaan-kebiasaan, karena kita tahu banyak mujizat yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita menganggap Tuhan Yesus itu biasa-biasa aja. Tapi saat itu
orang-orang di Yeriko itu menganggap Tuhan Yesus itu luar biasa, termasuk si Zakius ini. Makanya dia punya kerinduan untuk melihat siapa sih Yesus ini. Artinya dia belum pernah ketemu kan? Ya. Nah, ketika dia mau melihat, dia tidak bisa melihat karena orang banyak. Ya. Kenapa dia tidak bisa melihat karena orang banyak? Karena badannya pendek. Nah, Mungkin udah dimusuhin gitu ya, mau ngelihat orang udah pendek malah disikut didorong-dorong. lagi, sikut sini, sikut sini. Sengaja kali Udah, ya. akhirnya terpental lah gitu ya. Nah, tapi gini, keunikannya, dan saya percaya ini sebagai salah satu hal yang menjadi nilai tambah kenapa Yesus memberikan perhatian kepada dia di ayat selanjutnya ya. Dia meskipun punya kekurangan dan dia tahu dia bukan orang yang baik, tapi dia tetap ingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia berusaha dengan cara apa? Ada dua hal kata kerja yang saya tangkap. Pertama, dia berlari mencari tempat yang bisa digunakan untuk melihat Tuhan Yesus. Lalu dia menaiki pohon karena dia lihat pohon itu bisa membuat dia naik mengurangi beban dia sebagai orang pendek. Kalau dia bisa tinggi, dia bisa lihat Yesus dari atas gitu ya. Dan kita bayangkan sebagai seorang pendek, orang yang pendek itu untuk naik pohon tuh sulit, tapi dia lakukan. Ada dua hal itu kata kerja yang menunjukkan bahwa dia berusaha benar-benar, ada keseriusan. Akhirnya dia naik karena saya tahu dia mau melihat Tuhan Yesus lewat gitu. Agar ya tentu kalau kita tahu sekarang ini supaya nyaman dia ada di atas, dia bisa melihat gitu. Wah, Yesus seperti itu gitu. Itu yang saya tangkap ya. Berarti ya memang si Zakeus ini mungkin tujuannya cuma demi ngelihat doang. Pengen ngelihat, ya. Karena sampai naik pohon tuh kan kalau udah di atas ya cuma bisa ngelihat doang sih gitu. Ya. Oke. Betul. Tapi jangan salah, ketika kita punya hati benar ingin ketemu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu tidak hanya lewat, tapi Tuhan Yesus melawat itu Zakius. Itu yang menjadi keunikan dan keajaibannya. Makanya firman Tuhan ini pendek tapi dalam sekali gitu. Dari mana kita tahu? Pada saat Yesus lewat, Yesus lihat ada Zakius di atas. Sudah pernah ketemu belum Yesus sama Zakius? Belum tadi kan. Tapi dia sudah bisa tahu namanya Zakius. Iya, turun. Gua mau nginep di rumah lu. Waduh, kalau kita semua saat ini ada Tuhan bilang, gua mau tinggal di rumah lu, mau nginep di rumah. Puji Tuhan, haleluya itu ya. Ya kan? Ya, kayaknya bukan cuma nginep, kayak kita dipanggil idola kita aja tuh kayak udah seneng banget ya. Apalagi dia bisa nginep ya. Iya, apalagi nginep di rumah kita ya. Itu yang tadi saya bilang, Zakius itu bukan hanya dilewat Tuhan dan menyaksikan Tuhan lewat, tapi dia dilawat Tuhan. Wow. Tuhan mau hadir dalam rumahnya gitu. Dan kalau kita lihat ayat berikutnya, Zakius itu tidak gampang untuk sebagai orang yang saat itu untuk mau ngikuti. Siapa lu, gua orang kaya kok gua disuruh turun. Tapi Zakius punya ketaatan. Ketika Tuhan Yesus, Zakius turun, aku ingin menginap di rumahmu, maka Zakius segera turun. Itu ketaatan yang luar biasa karena dia tahu ya, dia ada panggilan untuk ketemu Tuhan Yesus, berharap sangat untuk ketemu Tuhan Yesus gitu. Dan ternyata bukan hanya ketemu ya. Nah, itulah sebagai kita anak-anak Tuhan, tetaplah punya kerinduan dan doa untuk mengharapkan Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Luar biasa ya. Berarti kira-kira nih Pak Diki, tahu nggak sih kenapa si Tuhan Yesus nih pas lewat terus suruh Zakius turun mau nginep di rumahnya Zakius? Padahal mungkin kan di sana banyak nih orang-orang yang mungkin kan, soalnya kan dalam tanda kutip si Zakius ini kan bukan orang yang baik ya. Iya, betul. Tadi kita udah bahas gitu. Nah, kenapa Yesus justru memilih si Zakius ini gitu? Dari orang banyak yang berkumpul, menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kenapa Yesus kok bisa memilih Zakius? Kenapa tuh kira-kira Pak Diki? Yesus itu Tuhan. Dia tahu
perbuatannya itu baik dan benar. Ketika dia tinggal dan melawat Sakyus, itu Sakyus itu adalah orang-orang yang terhilang, tapi Tuhan Yesus mau menyelamatkan orang-orang ini. Dia memang orang berdosa, dia kerjaannya mengucukai, memeras orang dengan pajak yang tidak pada semestinya, tapi Tuhan rindu menjamah dia dan menyelamatkan dia. Bagaimana caranya? Tuhan harus hadir. Tuhan mau hadir karena Tuhan melihat ada kerinduan dari Sakyus. Dari awal tadi dia berlari naik ke atas pohon dan dia menunggu, dan Tuhan lihat hatinya, ya. Nah, begitu Tuhan hadir, maka Sakyus itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang sangat-sangat luar biasa. Ketika Sakyus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, memang tidak gampang. Begitu Sakyus ketemu Tuhan Yesus, ada pertobatan di Sakyus itu, tapi banyak orang tidak suka. Kita juga gitu, ketika kita punya komunitas, kita berbuat baik, kita mau datang pada Tuhan, kita mau ke gereja, kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan, ada orang-orang yang mencemooh, yang nyinyir, yang apa, yang nggak suka ya, nggak suka, sok suci lu gitu ya. Itu yang membuat kita jauh dari Tuhan, karena kita mendengar pandangan dunia, bukan kita mendengar perkataan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Sakyus turun, dia mendengar perintah Tuhan, dia mendengar apa yang Tuhan ngomong, dan setelah dia bertemu, dia berkata, inilah bukti bahwa Sakyus itu mengalami pertobatan ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perubahan apa yang terjadi sama Sakyus ya setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan mau tinggal dalam hidupnya? Apa tuh, Pak Diki? Dia berkata, setengah dari hartaku aku bagikan kepada orang miskin. Ketika Sakyus itu dilawat Tuhan, kenapa dia dipilih untuk dilawat Tuhan? Tuhan tahu bahwa ketika satu orang itu diselamatkan, maka dia akan memberkati banyak orang. Ya. Karena perbuatannya itu telah melukai banyak orang. Bahkan Sakyus berkata, kalau ada orang yang aku peras, kalau ada Sakyus memeras orang, Sakyus bilang gini, aku kembalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat ya. Nggak ada zaman sekarang orang yang berani berkata begitu. Ya, itu suatu buah dari pertobatan yang sejati. Dia benar-benar melakukan perbuatan yang baik, melakukan sebuah terobosan yang berbeda dari kebiasaannya. Dia berbalik 180 derajat. Itu pertobatan yang sebenarnya yang Tuhan inginkan. Otomatis ketika dia mau memberkati orang-orang yang telah disakiti, mengembalikan, membagikan hartanya, mengembalikan uang yang sudah diperasnya itu, otomatis istri dan anak-anaknya juga akan diberkati. Jadi satu orang bertobat, satu orang diberkati, maka lingkungannya, keluarganya, usahanya, pekerjaannya pasti akan mengikuti untuk diberkati. Makanya dalam kisah ini saya sangat suka sekali. Kita itu sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah lupa untuk terus mencari wajah Tuhan, untuk terus semangat, untuk terus bergairah, minta Tuhan untuk hadir dalam hidup kita, dan kita terus mempertahankan pertobatan yang sudah kita lakukan. Kalau di cerita di Alkitab endingnya seperti apa, Pak Diki? Mungkin kalau mau dibacain. Sebelum saya ending ke apa yang Tuhan inginkan, saya ingin berbagi juga pesan dari Alkitab ini adalah bagi kita semua di dalam kondisi saat ini. Jangan pernah kita menghakimi orang-orang yang mungkin mengalami pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, atau bahkan berbeda dari ajaran Kristus. Tapi marilah kita rangkul mereka agar mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya, karena apa? Nah ini, karena di ayat selanjutnya, ayat saya akan bacakan di
Lukas 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Artinya keluarganya, rumahnya, hartanya semua diselamatkan Tuhan. Karena orang ini pun anak Abraham. Dan ini ayat 10 yang luar biasa. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Anak manusia itu bicara Tuhan Yesus yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Sekarang ini kondisi-kondisi yang terjadi ini membuat kita lebih pada mementingkan diri sendiri. Ya, lebih pada meratapi kesusahan sendiri. Tapi ayo, ini yang Tuhan mau. Tuhan mau kita juga mulai mengambil bagian untuk menjadi penolong bagi orang-orang yang terhilang. Kita bawa mereka kepada Tuhan. Biar Tuhan yang jamah, biar mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pertobatan. Biar Tuhan sendiri yang bekerja, bukan kita. Kita hanya membawa mereka. Itu yang kita perlukan. Makanya ayat ini pendek ayatnya. Hanya kalau orang baca ya sekilas 5 menit sudah selesai ya. Tapi ini dalam sekali. Betul. Nah, itulah peranan kita. Makanya kita jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Dahsyat. Ya. Nah, Dahsyat. kamu sudah diselamatkan Tuhan? Puji Tuhan udah. Sudah. Saya juga. Sudah. Saya juga sudah diselamatkan Tuhan, ya. Oleh karena itu, kalau kita sudah dikasih keselamatan itu, mari kita berbagi kepada orang yang belum memperoleh keselamatan itu. Amin. Buah dari keselamatan itu adalah kasih. Kita harus mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Ya. Nah, itu yang harus kita kita jalankan dalam hidup kita saat ini. Luar biasa sih ceritanya. Kalau boleh nih, Pak Diki, saya coba mau simpulin sedikit. Silakan. Nanti kalau Pak Diki mau nambahin lagi boleh. Silakan. Jadi kalau yang kita bisa pelajarin dari Zakheus ini ya, dia bukan orang yang sempurna, dia bukan orang, maksudnya bukan dalam tanda kutip orang baik ya. Itu bahkan orang melihat dia sebagai orang yang jahat lah dalam tanda kutip ya, karena dia melakukan hal yang tidak baik, itu memungut cukai, memungut dari yang tidak seharusnya gitu. Artinya kalau yang saya lihat ya mungkin saat ini kita ada dalam posisinya Zakheus gitu ya, kita ada dalam kondisi yang pekerjaannya tidak baik atau mungkin kehidupan kita nggak baik gitu. Betul. Itu nggak menutup kemungkinan kalau Tuhan bisa memanggil kita ya. Seperti Tuhan datang manggil Zakheus turun gitu ya. Tuhan mau tinggal di rumah Zakheus gitu. Nah, tinggal kita aja ya, berarti kalau tadi Pak Diki bilang salah satu itu yang luar biasa dari Zakheus, dia taat ya. Waktu dipanggil dia turun. Nah, mungkin kita juga sama. Kita mau nggak taat waktu Tuhan panggil kita gitu ya. Dan kalau kita mau untuk taat, kita mau ngikut Tuhan Yesus, kita terima Tuhan Yesus, dan mungkin kita hidup di dalam Kristus gitu. Yang luar biasa, efeknya terjadi pertobatan dalam diri kita. Mungkin mulainya dari dalam diri ya. Betul. Begitu kita bertobat tadi Pak Diki udah jelasin, hidup 180 derajat ya. Yang mungkin yang tadi hidupnya nggak benar jadi benar, yang mungkin pekerjaan dari nggak benar jadi benar. Intinya kita berubah 180 derajat dan efeknya luar biasa. Bukan kita doang yang diberkatin. Kalau Zakheus seisi rumahnya ya. Seisi rumah, bahkan orang-orang di sekitarnya dia gitu. Itu dapat berkat dari pertobatan dia. Ya berarti dari kita juga waktu kita udah terima keselamatan, kita bertobat, jangan cuma terima diem sendiri aja gitu kali ya Pak ya. Kita harus bagikan ya, salurkan. Tadi juga Pak Diki bilang lewat kasih ya. Kita percaya nggak bahwa kita sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus? Itu harus kita ingat ya. Ketika kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, buah dari keselamatan yang tetap harus kita pertahankan ya, buahnya itu adalah kita harus memperhatikan, berbagi kepada orang-orang di sekitar kita, melakukan perbuatan baik. Kalau kita tidak melakukan buah-buah dari keselamatan kita, maka saya tidak yakin orang itu menerima Tuhan Yesus. Itu yang ngerinya. Orang bilang saya percaya Tuhan Yesus, tapi perbuatannya, tingkah lakunya tidak mencerminkan nilai-nilai firman Tuhan. Itu jangan salah, itu banyak yang begitu. Itu kadang-kadang banyak yang bertopeng seperti itu gitu. Sekarang udah kita rubah. Makanya
acara ini sangat berguna buat kita semua untuk mengintrospeksi diri. Ya. Saya juga mengintrospeksi diri, kamu juga mengintrospeksi diri, semua kita introspeksi supaya apa? Supaya keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma itu tetap kita bisa pertahankan dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai buah dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Wow. Powerful banget. Jadi intinya ya, kalau kita udah diselamatkan, sebenarnya secara natural seharusnya kita berbuah gitu ya, kita melakukan kasih, melakukan kebaikan untuk orang-orang di sekeliling kita. Jadi Betul. ya, Tuhan panggil kita, Tuhan selamatkan kita bukan buat diri kita sendiri, tapi buat orang-orang di sekeliling kita ya. Siapa yang ada di dalam Dia adalah ciptaan yang baru. Wow. Yang lama sudah berlalu, yang baru pasti akan dilakukan. Yang baru apa? Perbuatan-perbuatan baik. Wow, dahsyat sih. Ya, makanya kalau kita benar-benar percaya pada Tuhan Yesus, kita tinggal di dalam Dia, makanya apapun yang kita lakukan, kita mencerminkan Kristus dengan karakter-karakternya. Ya. Kalau tidak, maka kita orang-orang Kristen akan menjadi batu sandungan buat orang-orang yang tahu kita orang Kristen. Wow. Dahsyat. Ya, itu yang Iya, dahsyat. itu harus Ya, kita mungkin pikirkan. intinya nanti kalau teman-teman nonton video ini ya, berarti ya kita harus belajar introspeksi diri kita juga ya. Apakah kita benar-benar udah terima Yesus dalam diri kita? Kalau udah, seharusnya itu jadi respon otomatis ya untuk Buahnya ada. punya buah ya, untuk Buah hasil menghasilkan dari buah. kepercayaan bahwa Tuhan ada dalam hidup kita adalah perbuatan baik kita, itu buahnya. Ya. Kalau belum, jangan tertuduh ya, berarti Jangan tertuduh. introspeksi Kita aja mesti, ya. jadi gini, banyak pohon ditanam, ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Kita nggak bisa yang tidak berbuah kita langsung tebang, ya kan? Ada kesempatan Tuhan untuk mereka, ada waktu dipupuk dan dirawat, disiram supaya berbuah. Kita pun begitu. Kita jangan. Jadi kita pada saat kita diskusi begini bukan kita menghakimi, wah lu begini, enggak. Kita cuman, ayo nih kita istilahnya diingatkan lagi, wah iya ya, kita kalau percaya Tuhan Yesus ya kita harus dilihat dari buahnya gitu. Oke. Ya kan? Ya. Kalau kita anak Tuhan, percaya Tuhan Yesus, tapi perbuatan kita tidak mencerminkan kasih, tidak mencerminkan kebaikan, ya sayang aja sih, gitu. Ya. Dahsyat sih intinya, cerita tentang Zakheus ini juga membuat kita banyak belajar ya. Ya. Kayaknya sekian dulu ya Pak Diki ya. Siap. Mungkin buat teman-teman yang punya pertanyaan silakan tanya, ditulis di kolom komentar. Yang suka merasa terberkati boleh klik tombol like, subscribe, bagiin ke teman-teman, biar video ini juga bisa memberkati teman-teman yang lain. Sekian dari kami, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. God Shalom. bless. Shalom.